ada sebuah petunjuk, ada sebuah dalil bahwa seorang manusia apabila dia memperindah suaranya li ajli an yataladzadha sami', tujuannya agar orang yang mendengar bisa menikmati bacaan itu dan dia gembira dengan bacaannya, fa inna dzalika la ba'sa bih. Itu nggak apa-apa. Dan itu tidak termasuk riya. Bal itu termasuk dakwah, ajakan agar orang mendengarkan kalamullah dan menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Maka kita lihat ya, ada orang-orang yang kalau lagi sedih ya, kemudian dia dengerin Al-Quran ya. Ada bacaan, orang kan punya selera beda-beda ya. Ada yang anak suka dengan bacaannya fulan, ketika dia dengar, ya Allah enak, alhamdulillah sekarang sudah mudah kita untuk mendengarkannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan atau tidak? Maka ahibati fillah, nggak apa-apa ya imam ya memperindah suaranya. Artinya kalau dia sholat sendiri mungkin nggak seindah itu, tapi ketika dia jadi imam dia perindah suaranya. Tinggal tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin dipuji, disanjung oleh orang-orang, maka riya. Tapi kalau tujuannya agar Allah mendengar ya, agar ya Allah tentunya mendengar segala suara ya, agar orang-orang yang mendengar itu nyaman dengan bacaannya dan senang, maka dia akan dapat pahala lain. Karena tujuan dia adalah memperindah kalamullah, kemudian membuat orang-orang menikmati bacaan Al-Quran, dan boleh jadi orang-orang yang gundah hilang kegundahannya, yang galau terusir kegalauannya, yang depresi dia jadi sadar tentang hakikat kehidupan ini. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1006. Wa anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha'i bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Muttafaq alaih. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat Isya, beliau membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun. Maka saya belum pernah mendengar seorang pun membacanya dengan suara yang lebih bagus daripada suara beliau. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Nggak ada jamaah yang suaranya lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi tatkala beliau membaca Al-Quran. Dan tidak harus imam itu yang indah suaranya, yang enak suaranya, akhirnya dia kadang-kala harus baca panjang. Enggak. Lihat di salat Isya, Nabi alaihissalam baca Wat-Tini waz-Zaitun. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa hadis, ada penjelasan bahwasanya Isya itu dianjurkan baca Sabbih isma rabbikal a'la ya, kemudian baca Al-Ghasyiyah, As-Sama'i Dzatil Buruj, yang dikenal dengan Awsatul Mufassal, dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Kalau maghrib dianjurkan baca dari Ad-Duha sampai An-Nas. Tapi ternyata Nabi alaihissalam juga membaca surat pendek waktu sholat Isya. Dan orang-orang kadangkala berpikir harus yang panjang. Enggak harus. Ini termasuk sunnah Nabi alaihissalam membaca Wat-Tin. Tapi diperindah suaranya. Ini juga sebagai teguran buat para imam. Berapa banyak imam-imam di musola-musola, di masjid-masjid yang tidak memperhatikan sunnah ini. Yang pertama, memperindah suaranya, vokalnya,
Ya dilatih. Yang kedua, memperbaiki bacaannya. Jangan terburu-buru. Termasuk penting buat imam, kalau jamaahnya banyak, dia menggunakan mic. Dan dekatkan mic-nya. Ini juga ada anjuran bagaimana sound system di masjid itu bagus. Agar suara imam itu terdengar dengan enak. Ada suara yang, ya Allah ya, ada sound itu yang empuk ya Maya. Kita sholat itu ya Allah enaknya. Tapi kadang-kala ada yang suaranya pecah. Ada yang gara-gara bangunan masjid yang indah, dengan kubah yang besar, ternyata bentuk bangunan itu menghalangi dari jamaah bisa menikmati bacaan Al-Quran. Tolong memperhatikan skala prioritas ya. Mana yang lebih utama sebenarnya? Bangunan yang bagus tapi suaranya nggak enak. Maka tolong orang-orang yang punya duit, umpamanya di masjid kampung dia nih imamnya bacaannya nggak jelas karena dia sudah enak suaranya tapi suaranya lemah, nggak bisa keras. Maka kasih mikrofon yang bagus, yang mahal nggak apa-apa. Insya Allah dapat pahala. Agar bacaan itu didengar oleh makmum yang di belakang. Sehingga mereka menikmatin. Karena dianjurkan jamaah. Apalagi sholat jahriyah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Hadis nomor 1007. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Rawahu Abu Dawud bi isnad jayyid. Wa ma'na yataghanna yuhassinu sautahu bil Qur'an. Artinya, dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad jayyid atau bagus. Makna yataghanna adalah membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Allahu Akbar jamaah, nggak main-main jamaah. Kita tuh disuruh memperindah bacaan Al-Quran. Jadi orang-orang yang Allah kasih suara indah, kemudian tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, malah digunakan untuk bernyanyi, bahkan nyanyian yang dibenci sama Allah, mengandung unsur kemaksiatan. Allah kasih engkau suara yang indah. Engkau tidak gunakan untuk membaca kalam Allah. Maka dikatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Orang yang tidak membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, bukan dari golongan kami. Ada dua nih. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, nih orang suaranya dikasih bagus. Lahir suaranya enak. Tapi dia nggak gunakan untuk baca Quran. Bukan dari golongan Nabi SAW. Yang kedua, nih orang suaranya nggak bagus, biasa-biasa aja. Tapi dia tidak berusaha untuk membaca Al-Quran dengan cara yang bagus. Ya memang suara anak kayak gini, oke nggak apa-apa. Tapi paling nggak tadi ada tahsin, ada usaha untuk memperindah. Diindahkan dengan tujuan tadi. Orang yang mendengar dapat menikmati, dan engkau yang membaca mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa minna,
bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Maka ahibati fillah, berusaha belajar, panggil guru. Aduh, keluar fulus. Terkadang kita ini tidak punya rencana untuk memperbaiki bacaan kita, memperindah suara kita dalam membaca Al-Quran. Keinginan aja enggak. Karena dengan dalil, ya sudah, Anda sudah tua, Anda sudah seperti ini. Engkau sudah tua, seharusnya lebih semangat lagi untuk mendapatkan fadilah membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Engkau menjadi umat Nabi SAW. Maka nggak ada lagi alasan mengatakan sudah tua, suaraku memang seperti ini. Usahakan, dan orang-orang yang kasih suara indah. Sayang kalau ternyata Allah berikan suara indah kepadamu, kau gunakan untuk sesuatu yang dimurkain Allah Azza wa Jal. Quran nggak kau baca, kau bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal. Siapa yang ngasih suara itu? Siapa yang memberikan pita suara kepadamu, yang menjadikan suaramu jadi enak? Siapa? Dan kau gunakan buat apa? Barakallahu fikum. Bismillah, hadis nomor 1008. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi suratan Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah saya membacakan kepada engkau Al-Quran sementara engkau juga diturunkan? Beliau bersabda, aku suka mendengarnya dari selainku. Lalu aku pun membacakan kepadanya surat An-Nisa sampai ayat ini. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Surat An-Nisa ayat 41. Maka beliau bersabda, cukup. Lalu aku melihat kepadanya, ternyata kedua matanya berlinang air mata. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengarkan Al-Quran atau suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Jadi ada dua perintah buat kita, perintah membaca Al-Quran dan perintah untuk mendengarkan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana beliau yang suaranya paling indah, yang suaranya paling enak. Nggak ada yang lebih enak dari Rasulullah SAW. Beliau menerima langsung Al-Quran dari Jibril. Jibril dari Allah Azza wa Jal. Apa kata beliau? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin atau aku suka mendengar dari orang lain. Dan disebutkan bahwa orang yang mendengar terkadang dia lebih bisa fokus untuk mentadabburi, menghayati.
Sedangkan orang yang membaca biasanya fokus agar tidak salah bacaannya. Dia fokus dengan bacaannya supaya tidak salah. Tapi orang yang mendengar, dia fokus untuk mentadabburi dan menikmati bacaan itu. Sehingga dikatakan al-qari' halib wal mustami' syarib. Al-qari' halib wal mustami' syarib. Ini sebuah istilah ya, sebuah perumpamaan. Dikatakan al-qari', orang yang membaca Al-Quran itu seperti seorang yang memerah susu. Jadi orang yang baca itu seperti yang sedang memerah susu. Yang mendengarkan itu yang minum susunya. Jadi orang yang membaca itu tadi menyuguhkan, dia hendak menyuguhkan sesuatu, maka dia perah susu. Setelah itu disuguhkan kepada orang ini, maka orang ini meminumnya, mengkonsumsinya. Maka Nabi SAW ingin menikmati. Jadi orang kalau dengar tuh menikmati. Orang kalau baca, ya dia menikmatin juga. Tapi ada sebuah usaha, ada upaya bagaimana bacaan dia tidak salah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca awal surat An-Nisa ya, sampai kepada firman Allah di ayat 41 ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Lalu beliau mengatakan, hasbu, cukup. Artinya kita tahu Nabi SAW menangis karena beliau mentadabburi atau membayangkan bagaimana tatkala didatangkan beliau pada hari kiamat untuk menjadi saksi atas umatnya. Kemudian didatangkan semua umat itu dengan nabi-nabi mereka, dan pada akhirnya Nabi menjadi saksi untuk semua mereka. Gimana? Ini sebuah tugas yang besar dan amanah yang agung. Jadi beliau akan memberikan kesaksian bahwa beliau telah menyampaikan kepada manusia perintah yang Allah telah tugaskan kepada beliau. Dan ketika para nabi diingkari oleh kaumnya dan mereka mengatakan enggak ada nabi yang datang kepada kami, mereka bohong. Siapa yang akan jadikan saksi? Umatnya Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi saksi bahwa semua nabi itu telah menyampaikan tugas mereka. Maka ahibati fillah, seorang yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburinya dan menghayatinya, dia membayangkan bagaimana dia nantinya ketika cerita neraka, dia membayangkan gimana kalau dia yang ada di posisi itu, maka tentunya itu akan mengantarkan dia kepada menangis, melembutkan hatinya untuk meneteskan air mata. Dan Nabi pun meneteskan air mata. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dua bab. Bab yang pertama, perintah untuk menjaga Al-Quran dengan terus membacanya dan membacanya, jangan sampai dilupakan dan diabaikan. Yang kedua, bab berkaitan dengan memperindah suara ketika membaca Al-Quran ya, yang itu mencakup dua hal. Kemudian kita juga ada perintah untuk mendengarkan Al-Quran, khususnya dari orang yang bacaannya enak. Makanya nggak apa-apa orang itu pindah-pindah masjid ketika Ramadan, karena ada yang tanya, Ustaz, ana itu ingin sholat tarawihnya itu
yang khusyuk Ustaz. Jadi kita kadang-kala pindah masjid ya, karena di masjid ini bacaannya kurang enak, kemudian dia pindah ke masjid satunya sampai dapat yang enak umpamanya. Insya Allah nggak ada masalah, karena memang dia mengejar hal itu untuk menghayati dan mentadaburi Al-Quran yang sedang dibacakan, dan agar sholatnya lebih khusyuk lagi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Tafadhal. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah razi bi ni'mati hati solehat. Hayakallah Ustaz. Sekali lagi jazakallah khair barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fawaid tausiah wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sekali lagi kami informasikan bahwa kajian Syarah Kitab Riyadhus Shalihin ini bersama guru kita Ustaz Syafiq Riza Salam Hafizahullah Ta'ala merupakan kajian khusus akhwat Ikhwanillah, dapat mengikuti melalui channel-channel yang menyiarkan baik SCB Channel maupun Global Muskat Channel maupun channel-channel media sosial lainnya ikut bergabung menyiarkannya. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Global Muslimah Global Muskat sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dan media sunnah yang terus serta menyiarkan merelai kajian pada hari ini. Yakni selain Global Muslimah, kita ada Global Muskat, Advisi Channel Albiati TV Yayasan Kajian Sunnah Semarang atau YKSS, dan juga Wesal TV. Kami ucapkan jazakumullah khair barakallahu fikum. Alhamdulillah dalam 30 menit ke depan insya Allah kita akan memulai sesi tanya jawab. Ustaz ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika kita melantunkan Al-Quran itu dengan alunan yang datang dari diri sendiri atau tidak dibuat-buat Ustadz. Lalu bagaimana hukumnya jika belajar mengaji dengan cara diajarkan pula alunan mengajinya menjadi acuan belajar? Maksudnya dengan alunan tertentu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau bicara alunan ngaji tadi, intonasinya atau iramanya supaya dia jadi indah ya, tanpa berlebih-lebihan. Kan tadi ada anjuran memperindah bacaan. Tanpa berlebih-lebihan. Tanpa mengikutin ya suaranya orang-orang yang fasik umpamanya. Umpamanya dia diajarin bagaimana lantunannya Syekh Hudzaify umpamanya ya. Tapi memang jamaah, tidak ada anjuran kita meniru bacaannya orang. Hendaklah semua itu dengan bacaannya masing-masing. Soalnya ketika imam, contohnya imam ini belajar bacaannya Syekh Shuraim umpamanya. Akhirnya orang itu ketika mendengarkan, dia kan seakan-akan Syekh Shuraim, tapi nanti ketemu, oh ini kurang pas, tidak sesuai dengan Syekh Shuraim umpamanya. Karena memang dia meniru. Tidak dianjurkan seperti itu sebenarnya. Sebagaimana pernah Anda membaca penjelasan beberapa ulama, nggak ada ceritanya sahabat itu yang saling meniru. Ini niru bacaannya fulan, ini niru iramanya fulan. Enggak. Tapi tadi ketika dia belajar ya, agar bacaannya jadi bagus, jadi indah, dan bisa dinikmatin tanpa berlebih-lebihan, insya Allah nggak masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Fikstad, mungkin sekali lagi yang sudah raise hand bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaan intinya kepada kami, kepada co-host yang bertugas, kepada Ana ataupun kepada Ukti Uut atau Ukti Ras sebagai co-host. Tafadhali jika ada pertanyaan dari Muskat bisa mengunmute dan bertanya kepada Ustaz secara langsung. Tafadhali Muskat. Ustaz mungkin masih belum siap atau Ukti Uut. Oh ya, tafadhal Muskat Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ada titipan pertanyaan, ada 3 pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama, bagaimana ketentuan untuk ummahat yang sedang haid berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah boleh memegang bacaan Quran dengan Al-Quran terjemahan? Yang kedua, bagaimana adab terhadap Al-Quran yang sudah sobek-sobek kurang layak untuk dipakai lagi? Apakah tetap disimpan atau sebaiknya bagaimana Ustaz? Dan yang ketiga, apakah Ustaz ada tips menghafal untuk ibu rumah tangga yang banyak kegiatan lama hafalan gitu Ustaz untuk usia 40 tahun ke atas? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.
Nah, mahibati fillah, berkaitan dengan, Anda sampai lupa pertanyaan pertamanya tadi. Apa yang pertama? Nah, ketentuan untuk ummahat yang sedang siap. Iya, berkaitan dengan seorang wanita yang sedang datang bulan. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, dia bisa membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, ya. Tanpa menyentuh mushaf. Jadi pendapat yang rajih itu adalah wanita yang datang bulan itu tetap boleh membaca Al-Quran. Karena mungkin ada pendapat yang mengatakan nggak boleh baca Quran. Bukan bicara nyentuh, baca aja nggak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah boleh dia membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca? Yang pertama dengan membaca dari hafalannya. Yang kedua, membaca dengan tidak menyentuh mushaf. Karena kita tahu nggak boleh menyentuh mushaf ini kecuali suci. Dan jumhur ulama berpendapat seperti itu. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci. Jadi suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ini kan kondisinya dia hadasnya besar. Sehingga tidak boleh menyentuh mushaf. Apa yang boleh dia sentuh? Dia boleh menyentuh dengan apa istilahnya? Dengan alat, ya. Dia menyentuh mungkin. Tidak menyentuh langsung. Dia bisa membuka dengan lidi. Qurannya umpamanya ada di depannya. Kemudian dia buka. Tidak menyentuh dengan tangannya. Dia buka pakai lidi. Anak ingat dulu, ya. Umi Ana pada waktu baca Quran dan sedang datang bulan itu dia pakai lidi untuk membolak-balik mushaf tersebut. Atau bolehkah membaca dari terjemahan? Boleh apabila terjemahannya itu lebih banyak daripada Qurannya. Kalau kita lihat memang tulisan terjemahannya lebih dominan biasanya daripada ayat-ayat Qurannya. Maka nggak ada masalah. Kemudian dia juga boleh menyentuh dari tab karena memang yang disentuh itu bukan mushaf, ya. Yang disentuh itu layar, dan layar itu bisa bergonta-ganti. Artinya dia bukan mushaf. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang kedua, coba? Nah, Al-Quran yang sudah robek-robek, ya. Jadi dilihat apakah Quran yang sudah rusak itu masih bisa diperbaiki, maka hendaklah diperbaiki. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, ya dia bisa dimusnahkan. Dimusnahkan kalau memang khawatir nanti akan dihinakan, maka dia dimusnahkan dengan dibakar, kemudian dikubur umpamanya di dalam tanah, ya. Supaya ayat-ayat itu jangan sampai, kadang-kadang dibakar pun ada yang tidak terbakar, ya. Maka dipastikan benar-benar dihilangkan karena khawatir nantinya akan dihinakan ketika dia tidak dihilangkan. Atau khawatir nanti mushaf jadi mushaf yang kurang. Jadi kalau tetap dijaga, ternyata mushaf itu halamannya kurang sebenarnya. Karena robek atau apa, ya. Maka hendaklah dia dimusnahkan dengan cara yang terhormat, ya. Tadi boleh jadi dibakar kemudian dikuburkan, ya. Tidak dengan dibakar di tong sampah kemudian bercampur dengan sampah-sampah yang ada. Yang ketiga berkaitan dengan yang sudah berumur di atas 40 tahun, yang sudah menjadi ibu rumah tangga, ya. Apakah ada tips tersendiri agar dia menghafal Al-Quran, ya? Semua kembali kepada niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Orang itu hendaklah punya visi dan misi. Kalau dia punya visi yang jelas, aku mau menghafal Al-Quran. Berapa engkau mau menghafal? Aku kepingin setahun itu hafal 1 juz. 1 tahun dia 1 juz umpamanya. Maka mulai diturunkan tuh perencanaan dia. Kalau 1 tahun 1 juz berarti 1 bulan berapa halaman aku harus menghafalnya? Oh, paling enggak 2 halaman. 1 juz itu kan 20 halaman umpamanya. Maka paling enggak 2 halaman. 1 lembar berarti 1 bulan. Sehingga tinggal di breakdown tuh. 2 halaman itu berarti 1 hari 1 baris umpamanya. Kan 30 hari. Jadi itu berapa baris tuh? Umpamanya kalau 15, ya. 15 baris berarti 2 kan 30. Berarti 1 hari 1 baris.
Ketika seorang sudah punya visi dan misi tadi, insya Allah dengan bantuan Allah Azza wa Jal, Allah akan memudahkan dia. Terkadang kita itu merasa banyak pekerjaan. Kita merasa sibuk dengan tugas-tugas yang tidak selesai-selesai. Padahal ketika kita nggak sedang bertugas, waktunya itu digunakan untuk yang sia-sia. Memang dia punya banyak tugas. Kemudian ketika tugasnya selesai, digunakan untuk hal yang kurang berguna. Padahal bisa digunakan untuk hal yang berguna. Maka dengarkan satu ayat itu, mamanya, satu baris itu. Ya udah, sehari dia full dengerin itu, mamanya. Dengerin, kemudian dibacakan. Dan untuk menghafal ini, sebelum menghafal, tolong disetorkan dulu bacaannya. Karena jangan sampai engkau membaca salah, kemudian hafalannya salah. Biasanya sulit memperbaiki hafalan yang sudah melengket dan salah. Umpamanya fa jadi waw, waw jadi fa. Terus terulang. Akhirnya dia ketika untuk memperbaiki sulit. Oleh karena itu sebelum dia menghafal satu ayat ini, hendaklah dia setorkan dulu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa online. Mau yang punya kawan yang bisa baca Al-Quran dengan bagus, sampaikan kepada dia, aku mau baca satu ayat ya, tolong perbaiki bacaanku. Udah dibaca sekali dua kali udah benar, ya udah mulai menghafal. Soalnya dengan cara itu insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Dan kalau sudah dihafal, tolong digunakan dalam sholatnya. Kita tuh kadang-kala kul huwallahu ahad lagi, kul huwallahu ahad lagi. Akhirnya hafalan-hafalan baru itu nggak pernah dibaca. Padahal itu juga membantu kekhusyuan. Karena orang yang punya hafalan baru biasanya dituntut untuk konsentrasi dan fokus. Berbeda dengan hafalan lama, ya udah dia nggak fokus pun tetap dia bisa membacanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik. Ustaz, semoga dapat dipahami pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini Ustaz ada titipan pertanyaan, cuman Ahwan Ustaz mungkin di luar tema. Jadi pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Ustadz karena sudah mengganggu waktunya Ustadz. Mohon izin saya bertanya Pak Ustadz. Saya mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Sudah 10 hari ini saya tinggal di rumah saya terpisah dengan keluarganya. Karena atas kemauan sang istri yang sudah tidak mau tinggal bersama lagi. Oleh istrinya diberi pilihan istri yang keluar di rumah atau suami maksudnya anak saya yang keluar dari rumah. Maka anak memilih keluar dari rumah agar si istri tetap tinggal bersama anak-anak. Si istri menghendaki berpisah atau bercerai dengan alasan karena anak saya ada mempunyai hutang kartu kredit yang mana sebenarnya itu pun dipakai karena darurat, misal untuk belanja bulanan atau anak tidak ada uang untuk membeli bensin jika harus berangkat kerja. Saya sangat sedih Pak Ustadz dan saya sebagai orang tua harus bersikap bagaimana? Haruskah saya bicara dengan menantu saya agar bisa tahu permasalahan yang sebenarnya dan juga apakah saya harus mendatangi besan saya untuk membicarakan masalah rumah tangga anak-anak ini? Mohon kiranya Pak Ustadz bisa memberikan nasihat dan pencerahannya kepada saya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Untuk catatan dalam ada footnote ya Ustadz. Untuk catatan dalam masalah ini dalam masa ini anak saya tidak KDRT, main perempuan, mabuk-mabukan dan berjudi dari ibu di Bogor. Demikian Ustaz pertanyaannya. Insyaallah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, itulah pernak-pernik permasalahan rumah tangga yang macam-macam ya, anak kalau sudah mendengar curhatan ya tentang problematika rumah tangga ya, anak masih ingat dengan seorang suami yang mengatakan dia membeli barang ya dengan duitnya dia, tapi dia nggak musyawarah sama istrinya. Akhirnya sama istrinya mau ditusuk pakai guntingnya mah. Jadi istrinya melakukan KDRT gara-gara suaminya tidak ngomong ketika dia mau membeli sesuatu itu. Merasa kurang dihargai, kurang dihormatin ya. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan sekarang ya? Yang pertama memang yang harus ibu lakukan memerintahkan kepada anak untuk bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah melakukan akad riba. Dan kalau bisa, tadi kartu kreditnya digunting. Kan masalahnya cuma masalah kartu kredit.
si istri merasa suaminya ini masih melakukan riba dan tidak bertobat, karena ketika seorang punya kartu kredit, maka dia akan berpikir, saya akan pakai ini. Dan secara akadnya sudah riba. Walaupun dia bicara, enggak, saya akan lunasi sebelum jatuh tempo. Engkau sudah melakukan riba. Gitu. Maka hendaklah tadi perintahkan kepada putra ibu untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini berkaitan dengan putra ibu. Lalu bagaimana sekarang? Apakah harus ketemu dengan menantu atau ketemu sama besan? Mungkin lebih baik ketemu sama besan untuk mencari tahu apa sih masalah yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranil Azim, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian melihat, kalian khawatir dua orang ini bertikai terus seperti tadi sampai pisah rumah akhirnya, apa yang harus dilakukan? Kirimlah utusan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kirim utusan. Tadi ibu ketemu sama besan, sampaikan minta maaf ya atas kelakuan anak ibu tadi. Kemudian sampaikan kita ingin perbaikan. Apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Apa sih masalah yang sebenarnya? Boleh jadi besan mungkin nggak tahu. Mereka akan cari tahu. Setelah cari tahu, mereka mungkin dapat informasi. Nanti setelah itu ketemu lagi. Di sini ketika ketemu lagi, mungkin ada bahan-bahan yang bisa diobrolkan. Ada kondisi yang mungkin jadi tuntutan pihak perempuan. Aku mau melanjutkan rumah tangga tapi syaratnya ini. Boleh jadi sang suami, iya nggak ada masalah gitu, aku minta maaf gitu. Atas kesalahannya, ya rumah tangga bisa berlanjut. Tapi boleh jadi ada tuntutan-tuntutan yang nggak mungkin gitu loh dipenuhin. Maka ya mungkin berpisah menjadi solusi. Tapi yang perlu dilakukan tadi, yang ini bertobat, kemudian lakukan komunikasi dengan pihak keluarga menantu. Setelah itu baru mungkin bisa mengambil sikap untuk selanjutnya. Dan perbanyak doa ya. Kita tahu setan itu berusaha untuk memisahkan kedua orang yang membina dan membangun rumah tangga. Dan itu menjadi sebuah keberhasilan tatkala bisa memisahkannya. Dan tidaklah dua orang saling mencintai. Kata Nabi SAW, "Thumma furriqa bainahuma." Kemudian dipisahkan antara keduanya. Melainkan disebabkan dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Uwud bisa membantu dulu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom sebelum nanti kita beralih ke pertanyaan yang sudah raisen. Oh ya, jazakallahu khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom. Izin bertanya Ustaz, apakah tidak apa-apa jika membaca Quran tidak memakai hijab dan juga tidak ada wudhu Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fiik ya. Kalau bicara membaca tanpa pakai hijab ya, membaca tanpa berwudhu, nggak apa-apa. Jadi bukan termasuk persyaratan membaca Al-Quran itu harus dalam kondisi suci. Bukan menyentuh mushaf ya, tapi membaca. Jadi bebas. Bahkan Nabi SAW pernah membaca Al-Quran sambil tiduran di pangkuannya Aisyah. Sedangkan Aisyah itu sedang haid. Di pangkuannya Aisyah, Aisyah sedang haid. Nabi SAW membaca Al-Quran. Jadi buat perempuan tidak diharuskan dia menggunakan jilbab ketika membaca Al-Quran. Karena memang bukan termasuk ibadah yang harus menutup aurat. Seperti sholat, kita tahu harus menutup auratnya. Tapi kalau baca Quran tidak ada keharusan. Adapun apakah harus berwudu? Tidak. Tidak harus berwudu. Itu hanya menjadi penyempurna ya ketika seorang
Dia pakai jilbab, dia lebih serius, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian dia membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu, ya. Tapi bukan sebuah keharusannya. Tapi kalau dia mau melakukan itu, ya ahlan wa sahlan. Sebagaimana Imam Malik, ya, ketika beliau hendak mengajarkan hadis Nabi SAW, beliau itu pakai baju yang bagus, ya, tujuannya apa, kata beliau? Untuk memuliakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal nggak harus sebenarnya, tapi beliau melakukan itu demi memuliakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi Al-Quran Al-Azim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Masih dari jamaah Zoom, masih ada pertanyaan. Tafarli Uktiras bisa membantu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh asatidz dan kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Mohon izin bertanya, bagaimana jika seseorang yang tadinya ikut kelas menghafal Quran, tapi kemudian di suatu titik dia mulai kewalahan dalam menjaga hafalannya, kurang baik dalam manajemen waktu untuk murajaahnya. Lalu dia merasa takut untuk menambah hafalan karena khawatir tidak bisa amanah dalam menjaga hafalan yang lama. Apakah hal ini benar, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ketika seorang menghafal Al-Quran, kemudian dia khawatir, dia nanti lupa, sehingga dia tidak mau menambah hafalannya. Nggak ada masalah sebenarnya ketika dia tidak menambah hafalannya, tapi dia kehilangan fadilah tadi. Dia kehilangan fadilah menghafal Al-Quran. Dia hanya mencukupkan diri, umpamanya anak hafal ya 1 juz, udahlah 1 juz itu anak akan murojaah terus, ya sisanya anak akan terus membaca. Dia tidak meninggalkan Al-Quran. Dia bukan hanya membaca 1 juz, dia tetap membaca 30 juz. Tapi untuk hafalannya dia fokus 1 juz itu. Sebenarnya nggak ada masalah, karena ini sebuah anjuran untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Dan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas yang berkaitan dengan sahibul Quran. Sahibul Quran. Siapa sih yang dikatakan sahibul Quran? Sahibnya Al-Quran. Yang akan diperintahkan untuk membaca pada hari kiamat ketika dimasukkan ke surga. Sehingga posisi dia di surga itu adalah di akhir ayat yang dia baca. Maka sahibul Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya tentunya. Tapi bagaimana dengan orang yang hanya membaca, hafalannya cuma 1 juz, ya kemuliaan dia di 1 juz itu. Tapi mungkin dia tetap punya keutamaan lain karena dia terus membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya kembali kepada kondisi manusianya. Ada orang yang punya kesibukan yang dia nggak memungkinkan untuk menambah hafalannya. Ya sudah, nggak ada masalah, nggak usah nambah hafalannya, tapi yang ada dijaga dengan terus membaca Al-Quran, tidak meninggalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafarli Ukti Putri bisa menyampaikan satu pertanyaan, tolong satu dulu ya Ukti ya, mengingat banyak sekali pertanyaan yang maksud. Bisa disampaikan secara singkat, Tafarli Ukti Putri. Jazakallahu khairan, Utiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz. Allah yahyik. Ustaz, afwan Ustaz, ana membaca sebuah hadis, bisa dijelaskan Ustaz? Malaikat yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu. Belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca 1 huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberi hadis riwayat Muslim. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Dan ayat-ayat terakhirnya itu berapa ayat terakhir ya Ustadz? Mohon dijelaskan Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkaitan dengan keutamaan beberapa surat, beberapa ayat ya, yang insya Allah kita akan bahas ya. Kalau kita melihat di bab yang selanjutnya nanti, itu ada anjuran untuk membaca beberapa surat dan ayat-ayat khusus ya. Jadi kalau tadi yang dikatakan berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling utama ya,
kemudian akhir